Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 20, mulai dari ayat 45 sampai dengan pasal 21 ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita bersama-sama lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan di dalam belas kasihan yang besar boleh bekerja di antara kami. Kiranya Tuhan Engkau mencelikkan mata kami dan membentuk kehidupan kami melalui pembacaan kitab suci yang kami boleh miliki. Kami bisa membaca secara rutin dan kehidupan kami pun dibentuk oleh kebiasaan yang baik ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu besar menyertai setiap kami. Kiranya Engkau karuniakan kepada kami firman-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Lukas pasal 20 ayat 45. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, saya percaya bahwa ini bukan pertama kali Anda mendengarkan cerita tentang seorang janda miskin yang memberikan hanya 2 peser, tetapi dipuji oleh Tuhan Yesus, dikatakan sebagai dia yang memberikan seluruh yang dia miliki, saudara. Di dalam bagian ini kita mendapatkan catatan itu, di dalam Injil Markus kita juga mendapatkan catatan itu. Dan sekali lagi, Anda sudah mendengarkannya berkali-kali, saudara. Dan saya tidak tahu, saudara, apa yang Anda dengarkan ya ketika Anda mendengarkan khotbah atau Anda merenungkan bagian ini, saudara. Tapi saya tebak, saudara, biasanya itu tidak kurang dari berbagai macam hal ini, saudara. Antara lain kurang lebih ya sekitar inilah, saudara, Anda mendengarnya. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa persembahan itu yang penting adalah motivasinya, bukan jumlahnya. Oleh karena itu ketika janda ini begitu miskin, tapi motivasinya baik, meskipun persembahannya itu cuma sedikit, cuma 2 peser, tapi motivasinya adalah memberikan seluruhnya di hadapan Tuhan, maka persembahannya dia dipandang secara lebih banyak. Ada juga yang mengatakan tafsiran yang lain, sebetulnya persembahan itu yang dihitung adalah bukan seberapa banyak yang kamu berikan, tetapi seberapa sisa yang kamu masih miliki ketika kamu itu memberikan persembahan. Janda ini ketika dia memberikan, dia sudah tidak punya sisa apa-apa lagi. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sebetulnya yang paling utama dalam memberikan persembahan itu bukan jumlahnya, tetapi prosentase dari segala yang dimiliki. Janda ini memberikan 100% dari yang dia miliki, bahkan nafkahnya sendiri dia berikan. Sementara orang-orang yang lain mungkin dia memberikan jumlah yang besar-besar, tetapi itu prosentasenya hanya kecil saja. Nah, ada berbagai macam tafsiran ya, atau berbagai macam renungan lah ya yang berkaitan dengan persembahan-persembahan seperti ini. Saya tidak tahu seperti apa, saudara, yang sudah pernah masuk ke dalam telinga Anda, dan saya sih duga kurang lebih di antara itu semua, saudara. Dan kalau kita, saudara, memperhatikan bagian teks ini secara serius ya, dan kita mempercayai ini sebagai firman Tuhan yang otoritatif, saudara, maka tentu saja kita perlu merenungkan baik-baik loh bagian ini. Kalau ini adalah bagian firman Tuhan yang kita percaya sebagai firman Tuhan yang juga berkuasa harus meregulasi kehidupan kita, maka kita perlu untuk memikirkan baik-baik. Entah kita percaya kepada penafsiran seperti apa, maka pikirkan bagaimana kehidupan kita akan sesuai dengan penafsiran firman Tuhan yang kita percayai sebagai benar itu. Saya duga, saudara, sampai ke dalam tahapan ini Anda mulai akan merasa agak tegang, saudara. Anda mungkin akan merasa mungkin tidak seperti itu. Atau Anda akan mulai mencari bagaimana penafsiran yang kira-kira cocok untuk keamanan diri kita, saudara. Coba kalau dikatakan bahwa sesungguhnya kita harus memberikan segala sesuatu yang kita miliki. Apa iya? Kalau memang itu yang kita percayai, saudara, kenapa Anda tidak lakukan itu? Karena takut? Atau karena kita tidak menganggap bagian ini terlalu otoritatif, saudara?
Atau kalau kita tidak melakukannya, saudara, apakah Anda merasa bersalah? Saya duga ketika kita membaca bagian ini yang sudah berkali-kali kita baca, Anda juga tidak sampai merasa bersalah bagaimana kok. Kalaupun sampai kita merasa bersalah sekali, paling banter yang kita lakukan adalah apa? Memberikan persembahan yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Itu pun juga mungkin berlaku 1-2 kali, setelah itu kita sudah lupakan lagi, saudara. Sekali lagi, saudara, pertanyaan, apakah teks ini adalah teks yang otoritatif bagi kita, saudara? Kalau betul-betul otoritatif, tentu saja firman Tuhan harusnya ya otoritatif ya. Nah, kalau betul-betul otoritatif, saudara, penafsirannya seperti apa, saudara? Dan kita wajib, kita patut untuk mengikuti penafsiran kita, saudara. Jadi, gimana, saudara, penafsirannya? Apakah dinilai dari prosentase memberikan? Atau dilihat motivasi hatinya saja di dalam memberikan? Atau dilihat dari sisa ketika kita memberikan? Ya, kalau saya itu memberikan persembahan banyak sekali tetapi ternyata sisanya masih banyak sekali. Nah, itu berarti hitungannya kurang baik. Ya, karena harusnya yang dihitung adalah sisanya. Atau bagaimana, saudara? Atau persentase. Persentasenya ini 100%, saudara. Ya paling tidak kita mendekati 100% ya gimana, saudara? 70%, 75%. Tapi kan kita masih perlu untuk memelihara anak kita masih perlu melakukan banyak hal. Nah, ini yang berjanda ini melakukan apa, saudara? Melakukan apa yang dikatakan memberikan sampai kepada nafkahnya sendiri, saudara. Jadi kita melihat, saudara, kalau saudara kita betul-betul membaca bagian ini sebagai satu buah pujian terhadap tindakan janda ini, dan kita harus wajib meniru janda ini, maka kita memang mesti memikirkan baik-baik bagaimana untuk kita mengikutinya, saudara. Tetapi, saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian yang sebelumnya dan bagian setelahnya, barangkali ada penafsiran yang lain, saudara, yang kita itu bisa coba untuk lihat, saudara. Bukan untuk menyelamatkan diri daripada memberikan persembahan yang lebih, ya. Bukan, saudara. Motivasi kita bukan itu, saudara. Motivasi kita setiap kali kita membaca Alkitab adalah kita bertanya sungguh-sungguh. Sebetulnya teksnya itu ngomong apa? Dan kalau teksnya itu ngomong apa, kita sungguh-sungguh percaya teksnya ngomong apa, dan kita percaya teksnya itu otoritatif, maka kita patut untuk mengikutinya, saudara. Apapun saja harga yang mesti diberikan, kita patut untuk mengikutinya, saudara. Kalau memang kita mempercayai bahwa ini maksudnya adalah kita harus berikan semua, maka kita harus berikan semua. Kalau ini maksudnya adalah kita mesti memberikan persentase yang sebesar-besarnya, maka mari kita coba pikirkan persentase, sudah. Kalau kita memberikan persembahan, sudah. Nah, nanti Anda mungkin berpikir, tapi nanti kelangsungan kehidupan saya selanjutnya bagaimana? Nah, ini tidak diceritakan sih memang sih, kehidupan janda ini selanjutnya bagaimana tidak diceritakan. Kelangsungannya seperti apa kita nggak tahu, sudah. Atau kita perlu menghidupi banyak bagian Alkitab yang lain. Gak usah khawatir, karena bunga bakung dipelihara oleh Tuhan, burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Ya sudah, gak usah khawatir sama penyertaan Tuhan. Atau gimana, saudara ya? Intinya, saudara, yang saya ingin katakan adalah bahwa ketika kita membaca teks firman Tuhan, kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan, kita percaya itu berautoritatif, kita patut untuk mengikutinya. Nah, sekarang, saudara, kedua, kita perlu untuk melihat sebetulnya teksnya ngomong apa. Lagi-lagi, saudara, saya mesti menekankan ya, saya adalah orang yang menyetujui bahwa kita mesti memberikan seluruh yang kita miliki. Seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Kita percaya itu. Seluruh aspek kehidupan kita adalah milik Tuhan. Tetapi apakah itu berarti sama? Berdasarkan teks ini, kita mesti memberikan semua uang kita sebagai persembahan. Nah, itu urusan yang kedua, saudara. Nah, kalau kita coba perhatikan, saudara, di dalam konteks di mana cerita ini muncul adalah tentang perseteruan Yesus dengan para pemimpin agama yang ada di Yerusalem, saudara. Jadi itu adalah immediate konteksnya, saudara. Sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan, ya, sekarang saya mau menanyai kamu. Setelah kamu menanyai saya terus untuk mencobai, sekarang saya menanyai kamu. Mesias yang adalah anak Daud itu, kenapa Daud berkata bahwa dia adalah tuannya? Maka, saudara, dari sini sudah Tuhan Yesus sudah memberikan satu buah petunjuk ya, bahwa Mesias memang adalah anak Daud, tetapi dia akan bergerak di dalam pakem yang tidak mengikuti pengharapan mereka akan Davidic Kingdom. Dia akan melampaui kerajaannya Daud, termasuk aturan, termasuk cara berlakunya akan berbeda dengan yang ada dalam dirinya Daud. Karena apa? Karena Daud bukan menjadi pattern. Daud pun memanggil dia Tuan kok. Memang ini adalah son of David, tetapi Daud pun harus belajar dari patternnya sang anak Daud, yaitu Yesus ini, saudara. Yang nanti memang kita akan lihat ya, menunjukkan belas kasihan, cinta kasih, penerimaan, pengorbanan, ketimbang kekuatan militer, aliansi politik, saudara. Dan kita melihat, saudara, sang anak Daud ini akan punya peraturan yang mana mungkin orang akan berasa tidak nyaman, tapi kita harus mengikutinya, saudara. Selanjutnya, saudara, bagaimana kita mendapati ya orang-orang itu merasa tidak nyaman, orang-orang susah untuk mengikutinya, saudara. Mereka yang pertama-tama sudah mengalami kesusahan itu adalah para religious authority. Nah, ada catatan seperti ini. Semua orang banyak mendengarkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspada terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Jadi pertama-tama dikatakan bahwa kamu hati-hati ya, saat ini sudah ada orang-orang yang disebut sebagai religious authorities. Kesalehan mereka itu tidak diukur dari bagaimana mereka mengikuti Torah, tidak diukur dari bagaimana mereka itu mengikuti spirit dari pemberian hukum Torah.
spirit hukum Tuhan. Mereka tidak diukur kesalahannya di sana. Kesalahan mereka itu diukur dari performance mereka ketika pakai jubah agamanya seperti apa. Mereka mendapatkan penghormatan dari banyak orang seperti apa. Dan saudara, tentu saja itu memberikan banyak keuntungan, saudara. Memberikan banyak keuntungan di dalam satu buah sistem masyarakat yang sangat agamis seperti orang-orang Yahudi. Apalagi di Yerusalem, saudara, kita mendapati ya bahwa orang akan mendapatkan cukup banyak keuntungan. Dia akan bisa melakukan eksploitasi, saudara. Dia bisa eksploit dia punya posisi sebagai para pemuka agama. Dalam hal ini sudah ahli-ahli Taurat, saudara. Saudara, saya percaya, saudara, ini ada satu buah keadaan yang sedih, saudara. Saya pernah mendengarkan satu buah cerita dari seorang penatua, saudara. Nah, ini sedih ya, saudara. Sebetulnya ini cerita yang tidak terlalu oke, saudara. Nah, suatu kali itu sekitar bulan Desember loh, saudara, awal Desember atau seperti apa, saudara. Nah, penatua ini berkata kepada saya, dia usianya memang sudah jauh di atas saya, saudara. Mungkin bisa hampir 2 kali lipat, saudara. Enggak sampai sih ya, tapi hampir 2 kali lipat, saudara. Lalu dia berkata kepada saya, Pak, menjelang hari Natal seperti ini banyak sekali orang-orang yang SMS atau WA ayat-ayat Alkitab kepada saya. Menjelang hari Natal banyak orang yang WhatsApp ayat-ayat Alkitab kepada saya. It's nice, pada waktu hari Natal juga banyak sekali orang yang kirim selamat hari Natal kepada saya. Lalu ucapan ayat Alkitab sudah bagi saya, pendeta. Saya juga terima itu banyak sekali, sudah. Tidak banyak yang saya balas, sudah. Hampir nggak ada yang saya balas sih, sudah. Karena ya tiba-tiba banyak sekali dan saya tidak bisa balasin semua, sudah. Lalu dia mengatakan ketika banyak muncul WhatsApp isinya ayat Alkitab, isinya renungan tuh, biasanya saya ya sudah tidak terlalu bisa panjang-panjang. Akhirnya saya tanya, Bapak nomor rekeningnya berapa? Dan setelah itu dia menjawab nomor rekening berapa, lalu saya transfer. Ya sudah, tidak terlalu banyak chit-chat selanjutnya, sudah. Tetapi intinya, sudah, orang itu bisa memanfaatkan keberadaan mereka, entah sebagai lembaga misika, atau sebagai hamba Tuhan misika, atau sebagai hamba Tuhan gereja tertentu, dan lain sebagainya. Di dalam momen tertentu, mendatangi orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Dan sayangnya, sudah, ini bukan cerita yang terlalu asing. Sayangnya, sudah, di dalam dunia keagamaan, saya tidak terlalu tahu, sudah, tetapi saya tebak-tebak, sudah, di dalam beberapa agama yang lain, sudah, juga kurang lebih mirip seperti ini. Dan ternyata orang-orang Yahudi juga tidak asing, sudah. Nah, kita melihat, sudah, mereka adalah orang-orang yang suka ya berjalan pakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka adalah orang yang menelan rumah janda-janda. Artinya, sudah, dia mendapatkan keuntungan, sudah. Sudah, kalau kita lihat ya caranya para ahli Taurat, karena ini adalah ahli Taurat ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu menelan rumah janda, caranya bagaimana, sudah? Panggil preman, sewa preman, atau gimana, sudah? Tahu-tahu dia beli tanahnya, terus apa pakai pemalsuan surat, sudah, seperti yang sudah sering kali dengar, sudah. Apa ya seperti itu, sudah? Kelihatannya ya tidak ya, sudah. Bagaimana ahli Taurat bisa melakukan itu, sudah? Tetapi, sudah, mereka melakukannya dengan cara bagaimana, sudah? Ya, areal yang mereka punya, yaitu agama. Agama, sudah. Sudah, pendeta, kalau kepingin memeras orang lain, pendeta kalau kepingin menguasai banyak orang, sudah, caranya bagaimana, sudah? Sewa preman? Ya enggak. Atau ngajak berkelahi? Ya enggak juga, sudah ya. Pendeta kan latihan utamanya bukan latihan berkelahi ya, bukan latihan bela diri, sudah. Mereka akan banyak bergumul dengan teks Alkitab. Ya, caranya bagaimana? Caranya ya entah Anda belajar diplomasi atau Anda pinter-pinter memakai mimbar supaya Anda bisa malakin orang, sudah. Caranya ya begitu. Atau tidak harus dalam urusan uang ya, sudah. Tapi paling tidak, sudah, Anda bisa memainkan ya rasa bersalahnya orang. Anda mainkan, Anda bisa memberikan teror di sini dan di sana, dan setelah itu membuat beberapa orang itu bisa tunduk atau takluk. Apalagi kalau Anda dipandang cukup berjasa oleh orang-orang tertentu, atau oleh keluarga tertentu, sudah. Anda pernah beberapa kali konseling lah, pernah beberapa kali memberikan bantuan lah, pernah memperhatikan anaknya dan lain sebagainya. Maka orang itu merasa hutang budi sekali kepada kita. Dan setelah itu para pemuka agama bisa memanfaatkannya, sudah. Dan biasanya yang gampang dimanfaatkan adalah orang-orang yang memang tidak terlalu teguh. Tidak sampai terlalu teguh sekali, sudah. Masuk dalam bagian ini, sudah, siapa yang paling gampang ditelan, sudah? Para janda. Orang-orang yang defenseless, orang-orang yang tidak punya sarana apa-apa untuk mempertahankan dirinya, sudah. Maka, saudara, sekali lagi, dari tadi sejak sebelum-sebelumnya kita sudah melihat, sudah, bahwa orang-orang yang memegang, orang-orang yang berkecimpung di antara agama Yahudi itu harusnya mereka adalah para penata layan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada kebun anggur dan ada para pekerja, ada para penata layan. Tetapi, saudara, para penata layan ini sudah memakan kebun anggur itu sendiri, dijadikan miliknya. Anaknya dibunuh, utusan-utusan diambil, mereka tidak memberikan imbal hasil yang sesuai kepada sang pemilik.
Mereka tidak menjadikan penata layanan mereka untuk soli Deo Gloria, kembali kepada Tuhan tuh. Seluruh dividennya harus kembali kepada Tuhan. Semua imbal hasilnya harus kembali kepada Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Mereka mendapatkan keuntungan dari diri mereka sendiri. Melalui cara bagaimana? Melalui cara kelihatan saleh, kelihatan hebat, jubahnya panjang, duduk di tempat terdepan, lalu mengelabui orang dengan doa yang sangat indah-indah itu. Kalau zaman sekarang mungkin dengan khotbah yang sangat berkarisma, atau menjadi orang yang tampak sangat dihormati, saudara ya, tampak sangat saleh, lalu tampak suka melayani, tampak rajin dan lain sebagainya, maka akhirnya dia itu bisa menguasai banyak orang, saudara. Itu yang disebutkan sebagai dia yang akhirnya menguasai banyak hal dan menelan rumah para janda, saudara. Dan setelah itu, saudara, kita melihat peristiwa yang janda yang memberikan itu tadi, saudara ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi sebelumnya ada teguran ya terhadap ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda. Teguran terhadap ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda. Dan kita tahu sekali lagi ya, menelan rumah para janda tidak pakai bulldozer, tidak pakai preman, tapi pakai apa? Ya pakai agamanya. Entah dengan dia berdoa lalu dia itu memanipulasi dengan cara bagaimana. Tapi tepat satu pasal setelahnya, saudara, satu perikop setelahnya kita melihat ya ini loh caranya. Yaitu apa? Janda ini tidak punya apa-apa. Dan bagi janda yang tidak punya apa-apa ini, sekarang dia memberikan segala sesuatu yang dia punya, saudara. Saudara, coba bayangkan ya. Ini seorang komentator mengatakan seperti ini, saudara. Tuhan Yesus sebelumnya menegur ahli Taurat yang dengan caranya akhirnya memiskinkan para janda, membuat janda itu tidak punya apa-apa. Dan sekarang ada janda yang mungkin, saudara, mencintai Tuhan ya. Dia datang dan memberikan semua yang dia punya sehingga dia jadi tidak punya apa-apa lagi. Dan Tuhan Yesus memuji tindakan itu. Penafsir ini sudah mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan tindakan yang sedang dipuji oleh Tuhan Yesus. Bukan dimarahin juga. Maksudnya Tuhan Yesus tidak sedang menegur janda itu. Tuhan Yesus tidak sedang memarahi janda itu. Ceritanya akan jadi kebalik sekali, sudah. Tuhan Yesus juga tidak ada teguran terhadap orang-orang kaya yang memberikan persembahan itu, sudah. Tetapi sudah, sistem ini adalah satu buah sistem yang korup, sudah. Sampai ada janda-janda, sudah, yang akhirnya memberikan segala sesuatu, bahkan nafkahnya sendiri, sudah. Setelah itu mau makan apa dia? Sudah, bayangkan, orang lagi beragama, lagi berada di dalam pusat keagamaan itu bait suci Yerusalem, saudara. Dan sekarang sudah dia kehilangan segala sesuatunya atas nama cinta Tuhan dan akhirnya nggak punya apa-apa, saudara. Apakah itu suatu hal yang kita pantas untuk puji, saudara? Di dalam Injil Lukas juga sudah di dalam pasal 10, saudara, kita mendapati suatu kali, sudah, Tuhan Yesus sedang bersoal jawab dengan ahli Taurat juga, saudara. Dan ahli Taurat ini lagi sedang ngeles, sudah. Dia tidak mau memberikan works of mercy. Dia tidak mau memandang sesamanya manusia. Dia ngeles lalu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dia ngeles, sudah. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, dan di dalam perumpamaan itu, sudah, dalam cerita itu, sudah, ada apa, sudah? Ada para pemuka agama, ada imam, ada orang Lewi yang menolak untuk melakukan works of mercy. Sudah bisa melihat ya, Yudaisme itu sebetulnya di dalam jantungnya itu ada works of mercy. Belas kasihan itu ada dalam jantung Yudaisme, mestinya, saudara ya. Di dalam Perjanjian Lama kita mendapati satu buah perintah yang sangat asing bagi dunia kita saat ini, saudara. Yaitu kalau Anda punya harta sendiri, Anda punya pabrik, Anda punya kebun, saudara. Lalu Anda sedang panen, lalu hasil panen Anda sendiri, milik Anda sendiri, yang Anda kelola dengan uang Anda sendiri, yang mana Anda sewa pekerja-pekerja yang Anda bayar dengan uang Anda sendiri, saudara. Lalu, saudara, hasil panen Anda ada yang jatuh di bawah. Di dalam Yudaisme dikatakan itu you tidak boleh ambil. Kenapa kok tidak boleh ambil? Karena itu bukan bagianmu. Loh, kok bisa ini semuanya punya saya? Hukum dalam Yudaisme seperti itu. Yang jatuh ke bawah jangan diambil. Karena apa? Karena itu adalah bagiannya dari orang miskin. Itu bagiannya janda, itu bagiannya orang asing. Bagiannya anak-anak yatim tuh yang jatuh-jatuh ke bawah itu. Bukan bagianmu. Padahal itu pabriknya kita. Itulah Yudaisme, saudara. Yudaisme adalah satu kepercayaan kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan yang mana di dalam jantungnya ada tindakan belas kasihan. Namun sekarang, saudara, orang dengan Yudaisme yang sama, saudara, masih bisa ngeles, tidak mau menunjukkan belas kasihan, tidak mau peduli siapa ada sesamaku manusia, maka dia abai. Masih tanya siapakah sesamaku manusia, maka imam melewatkan, orang Lewi melewatkan juga, tidak mau memberikan pertolongan, saudara. Dan sekarang kita mendapati gambaran yang lebih ekstrim, saudara, yaitu apa? Orang beragama, saudara. Entah dimainkan dengan cara bagaimana, sampai-sampai janda harus datang ke bait suci dan memberikan segala sesuatu yang dia punya, saudara. Ini bukan pujian kepada janda ini. Sekali lagi ya, jangan dibalik ya. Tuhan Yesus tidak sedang memarahi janda ini. Tetapi ini terutama bukan sedang pujian bagi janda ini. Ini juga bukan satu buah sikap yang saudara dan saya disuruh untuk meniru. Mari saudara, kita memberikan persembahan dan setelah itu dihitung sisa dari yang Anda punya itu berapa. Saudara, saya mendorong Anda untuk memberikan persembahan
dengan rasa cinta yang besar kepada Tuhan. Dan sebagian besar di antara kita, saya kira harus mengakui bahwa cinta kita kepada Tuhan itu kurang besar. Sebagian besar di antara kita, saudara. Sebagian besar di antara kita akan bisa spending uang yang sangat banyak ke dalam tempat-tempat yang berkaitan dengan kesenangan kita. Tapi begitu spending uang agak besar sedikit untuk pekerjaan Tuhan, rasanya itu kok kayak terlalu banyak, saudara. Dalam hal ini, saudara, kita harus bertobat. Tetapi teks ini bukanlah satu buah teks yang mendorong kita untuk memberikan sebanyak-banyaknya. Secara hermeneutis, saudara, ini adalah satu buah teks yang isinya adalah teguran kepada religious authorities yang karena entah apa yang kamu lakukan, entah bagaimana khotbahmu, entah bagaimana sistem keagamaanmu, sampai-sampai janda ini bisa tidak punya apa-apa, dan dalam keadaan tidak punya apa-apa pun masih memberikan segala sesuatunya, saudara. Maka dalam bagian selanjutnya dikatakan, kamu lihat bait suci begitu mentereng, batu-batu begitu indah-indah. Tapi Tuhan Yesus katakan, yang seperti ini harus dihancurkan. Yang seperti ini kamu akan melihat ya, tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain, saudara. Karena apa, saudara? Gempa bumi, peristiwa alam? Ya bukan. Ini adalah satu buah gambaran yang jelas bahwa Tuhan akan menghakimi sistem ibadah yang seperti ini. Jadi sekali lagi, saudara, kalau berbicara hanya kita isolir, nggak ngomong teks ini ya, kita isolir tentang sikap hati dalam memberikan persembahan, tentu kita setuju. Kita harus sungguh-sungguh dalam memberikan persembahan. Tentu kita setuju. Kita harus lebih mencintai Tuhan dan harus memberikan kepada Tuhan sesuai dengan cinta kasih yang Dia sudah berikan kepada kita, sehingga kita itu dengan rela memberikan persembahan. Tentu, saudara, kita percaya itu. Tetapi, saudara, teks ini tidak sedang memberikan pujian atau memberikan dorongan untuk kita persembahkan sebanyak mungkin. Persembahkan apapun saja yang kamu punya. Sebaliknya, teks ini memberikan satu buah teguran karena ada sistem agama yang memanipulasi banyak orang, sehingga dikatakan menelan rumah para janda. Dan di sini kita lihat ya, jandanya itu ditelan dengan cara bagaimana? Kayak begini, sudah. Persembahan sebanyak-banyaknya, seluruh-luruhnya. Setelah itu mati itu janda. Setelah janda itu mati, bagaimana, saudara? Setelah janda itu mati, ya ahli Taurat menjadi lebih kaya, persembahannya lebih banyak, saudara. Orang-orang yang religious authority mendapatkan keuntungan yang lebih, saudara. Yang seperti itu harus dihentikan. Maka dikatakan, saudara ya, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Akan ada penghakiman Tuhan, saudara. Maka hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan baik diri kita maupun gereja kita. Mari kita doakan doa gereja kita masing-masing, saudara. Sehingga gereja kita menjadi satu buah gereja yang sungguh-sungguh di dalamnya itu boleh terpancar kehidupan. Di dalamnya itu betul-betul boleh menata layankan bagaimana kita itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan melaluinya kita mendapatkan cinta kasih Tuhan yang besar. Dan menunjukkan cinta kasih kita yang besar kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Bukan menjadi gereja yang menteror orang-orang untuk akhirnya menjadi keuntungan bagi para pejabat gerejanya, menguntungkan pendetanya tapi meneror jemaatnya. Kita tidak mau itu, saudara. Harap saudara sekalian kita bisa sama-sama mendoakan baik diri kita maupun gereja kita. Baik, kita bertemu di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.